Jalan-jalan ke Blitar. Cakep. Lihat orang bermain TikTok. Cakep. Perkenalkan, saya Yuniar. Selamat datang di Bulog Business Talk. Woo! Nah, Sobat Bulog, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di Bulog Business Talk episode kali ini. Siapakah tamu kita hari ini? Kita akan banyak mengupas seputar bisnis dan berkaitan dengan transportasi dan juga logistik. Baiklah, kita akan panggilkan tamu kita hari ini, yaitu Kak Faisal dari Manajer Angkutan Perum Bulog. Halo Sobat Bulog, Halo, Kak Yunia. halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kayaknya lagi sibuk banget ya. Aduh, kita tuh kebetulan lagi masa-masa audit lah. Oh, lagi BPKP sibuk banget lagi nih. masuk, BPK masuk. Aduh, Tapi tetap semangat kan? semangat. Semangat kan berbagi ke Semangat, sobat ya. Bulog lainnya? Kalau untuk Sobat Bulog kita tetap semangat. Oke. Nah, kalau tadi saya lihat nih Kak Faisal, saya tadi udah lihat kolase fotonya tadi tuh, boleh nggak sih diceritakan apa sih yang dilakukan di kolase foto tadi? Ya, itu Kak Junior, itu tuh waktu di Tanjung Perak ya, di Surabaya. Waktu itu kita lagi supervisi kegiatan handling impor, terus kita lanjut ke supervisi kegiatan movement. Jadi ya biasalah naik-naik turun kapal gitu, ngelihat tumpukan-tumpukan beras yang diangkut, yang diangkat gitu kan, dari kapal ke truk, ya gitulah. Oke, keren banget ya. Saya belum pernah tuh kebetulan Kak ke kapal-kapal itu, boleh deh saya nanti diajakin. Oke Kak, kalau tadi bahas sedikit tentang movement ya, berarti kan erat kaitannya dengan logistik dan juga transportasi atau angkutan tuh. Boleh nggak sih dijelaskan apa sih movement itu? Ya, sebelum ke movement mungkin ya. Jadi Kak Junior ada narasi logistik dengan transportasi itu sama nggak sih? Iya benar. Jadi sebenarnya tampak sama ya, cuma berbeda sebetulnya. Oh, ternyata berbeda ya, Ternyata Kak? berbeda. Jadi logistik itu bagian dari supply chain. Nah, kalau kita bicara supply chain itu kan kegiatannya skupnya luas, Luas, ya, nggak betul. cuma bicara logistik. Jadi supply chain itu ada bicara IT-nya, ada bicara pengadaan, strategic planning, bahkan marketing itu masuk supply chain loh sebetulnya. Oh iya? Iya, Saya nggak marketing nyangka itu. Iya. Saya pikir marketing itu bagian dari sales atau bisnis Ya, gitu. bisa juga sih di supply chain, bisa juga. Nah, logistik itu bagian dari supply chain. Nah, ketika bicara angkutan itu bagian dari logistik. Jadi logistik itu nggak cuma bicara angkutan juga. Jadi logistik itu bicara tentang material manajemen, terus bicara tentang warehousing, pergudangannya, bicara tentang pengelolaan stoknya. Nah, terus bicara tentang angkutannya, distribusinya. Nah, angkutan, distribusi, pengelolaan stok itu tuh kalau di beberapa literatur masuk ke kategori physical distribution yang merupakan bagian dari logistik. Jadi logistik itu bagian dari supply chain dan angkutan itu bagian dari logistik. Berarti ini besarnya supply chain. Supply chain. Di dalam supply chain ada logistik, Betul. baru di situ ada angkutan ya di situ. Oke, saya jadi sedikit paham nih tentang logistik, perbedaan supply chain logistik dan juga transportasi. Ya. Nah, kalau di Bulog sendiri, apa sih kegiatan logistik dan transportasi yang kita lakukan nih saat ini? Ya, tadi kan kalau ngelihat foto-foto tadi ya, itu kan salah satu kegiatan logistik Bulog tuh. Ya. Nah, kegiatan logistik Bulog itu salah satunya kegiatan kalau di kami di Bulog itu kegiatannya namanya movement. Jadi movement itu kita memindahkan barang atau stok beras dari gudang pengirim ke gudang penerima. Nah, itu movement. Nah, tadi kan Kak Faisal menjelaskan sedikit tentang movement ya. Kalau movement itu apa sih kaitannya dengan logistik dan transportasi? Ya,
Jadi movement itu salah satu bagian bisnis Bulog ya, bagian dari kegiatan logistik Bulog. Jadi movement itu kami memindahkan stok beras dari kanwil pengirim, di mana kanwil pengirim itu biasanya kanwil surplus atau kanwil yang mempunyai stoknya berlebih. Kita kirimkan nih ke kanwil-kanwil yang defisit. Atau kanwil-kanwil yang kekurangan stok. Nah, itu di kami namanya movement. Sebenarnya movement itu ada 3 jenis, ada Movnas, movement nasional itu antar kanwil perpindahannya, terus ada Movrek, movement regional itu antar kancab dalam satu kanwil, dan terakhir itu ada Movelog, movement lokal itu antar gudang dalam satu kancab. Berarti sebenarnya mudahnya movement ini memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain gitu ya Kak ya? Betul. Oke, jadi sedikit paham nih tentang movement dan juga transportasi dan logistik tadi. Nah, kalau saat ini nih, tantangannya gimana sih, Kak, di movement tadi itu? Ya, karena movement itu bagian dari logistik ya, jadi mungkin tantangan logistik nih yang mungkin kita perlu pelajari nih ya, Kak Junior ya, dan Sobat Bulog semua. Jadi tantangan logistik kita di Indonesia ya khususnya adalah biaya logistik yang cukup mahal. Jadi kalau kita lihat dari berbagai data dan literatur, itu di tahun 2021 biaya logistik kita itu besarannya 23-24% dari produk domestik bruto dari PDB. Walaupun pada akhirnya ya dari berbagai sumber juga itu katanya di tahun 2023 kemarin kita tuh sudah bisa menurunkan biaya logistik sekitar 40%. Jadi dari 24 something gitu ya. Jadi turun menjadi 14-15%. Tapi itu walaupun sudah turun tapi tetap saja tinggi ya? tetap tinggi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Nah, itulah tantangan kita terbesar. Jadi PR kita khususnya kita nih di Bulog nih, bagaimana caranya untuk mengefisiensikan biaya movement tadi, supaya kontribusi kita terhadap biaya logistik Indonesia itu ya cukup mewarnai lah, supaya bisa menurunkan biaya logistik di Indonesia. Nah, tadi kan Kak Faisal sempat singgung nih, kalau ternyata biaya logistik Indonesia ini cukup tinggi ya Kak, dibanding sama negara-negara ASEAN lainnya. Itu kalau saya boleh tahu kenapa sih Kak? Sebenarnya kalau kita baca dari beberapa literatur ya, banyak faktor sebetulnya kenapa biaya logistik di Indonesia itu mahal. Tapi beberapa faktor yang dominan itu diantaranya infrastruktur kita yang masih belum memadai. Tidak seperti negara-negara tetangga kita di ASEAN yang infrastrukturnya sudah lengkap kan, sudah bagus. Nah, selain infrastruktur, kegiatan bongkar muat kita di pelabuhan itu mahal banget, tinggi sekali. Nah, selain itu kita itu masih belum adanya konektivitas antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, selain itu juga jalanan di Jakarta itu kan macet ya. Untuk akses ke pelabuhan itu kan agak sulit beberapa perusahaan angkutan untuk mengatur ritme kendaraannya gitu, karena perputaran angkutannya agak tersendat gitu loh dengan keadaan macet itu. Nah, faktor-faktor itulah yang memang banyak sih ya faktor-faktornya. Sepertinya faktor itu yang dominan gitu ya, yang membuat kenapa biaya logistik kita lebih mahal. Lebih mahal ya. Kalau tadi Kak Faisal ada sebutkan ini karena salah satunya karena berarti transportasi ya yang kurang maksimal lah ya kalau kita bisa bilang. Nah, berarti saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya transportasi ini sangat penting dalam menurunkan biaya logistik nih ya Kak ya? Betul sekali, sangat penting. Jadi angkutan itu punya peranan yang sangat penting untuk menurunkan biaya logistik. Tapi jangan lupa loh, selain menurunkan biaya logistik, angkutan juga sangat berperan terhadap pengiriman barang yang tepat waktu dan efisien ya ke pelanggan. Gitu. Nah, kalau di Bulog sendiri Kak, gimana sih sebenarnya manajemen angkutannya? Ya, kalau di Bulog ya, tadi perpindahan barang itu kan disebut movement ya. Kalau di kami tuh pertama menganalisa dulu nih kebutuhan stok di setiap wilayah itu, misalnya untuk 6 bulan ke depan, itu pertama. Terus yang kedua, kita percepat nih kegiatan movement itu terutama di akhir-akhir tahun, di bulan-bulan September, Oktober. Jadi
itu kan waktu-waktunya untuk ini ya, akhir tahun itu biasanya rame. Kendaraan transportasi laut itu, terutama laut itu rame. Nah, kita percepat di sebelum bulan-bulan November dan Desember. Nah, selain itu kita juga menjajaki melalui rute tol laut yang digagas oleh Kementerian Perhubungan. Nah, itu juga kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan mereka. Kemudian kita juga melakukan kombinasi pengadaan jasa angkutannya, baik melalui tender umum maupun penunjukan langsung ke anak perusahaan kita. Oke, berarti sebenarnya banyak banget langkah-langkah yang dilakukan Bulog ya, untuk memastikan nih produk-produk Bulog sampai di tangan pelanggan, ya kan Kak? Betul. Tepat Betul waktu dan efisien dan tepat jumlah juga. Betul. Tentunya ya. Tentu yang harus kita perhatikan itu dari sisi angkutan ya, supaya bisa mengantarkan barang sampai ke pelanggan. Yang harus kita perhatikan tentu biaya angkutannya, tentu harus efisien. Yang kedua, yang paling penting menurut saya, pemilihan rutenya juga. Rute angkutannya juga harus efisien tuh, harus optimum. Jangan kita mau mengirimkan barang dari lokasi A ke lokasi B, itu melalui lokasi C dulu. Gitu jadi muter-muter ya? Muter jadinya, iya, kan itu jadinya nggak efisien. Gitu. Berarti sebenarnya manajemen transportasi di Bulog ini bisa juga dong diterapkan di bisnis-bisnis kecil ataupun RPK-nya Sobat Bulog nih Pak? Bisa sekali, sangat bisa. Jadi yang tadi saya ceritakan dari awal itu kan lingkupnya sangat luas ya, luas dan global, menyangkut kebulokan gitu kan. Nah, tidak hanya untuk skala bisnis besar saja, bisnis kecil pun kita sangat mementingkan memerlukan peranan angkutan. Karena yang tadi saya bilang, angkutan itu dengan memilih rute yang efisien itu bisa mengefisiensikan waktu pengiriman. Nah, selain itu yang penting juga nih Kak Yuniar dan Sobat Bulog, pemilihan moda transportasi juga sangat penting. Jadi ketika kita mau mengirimkan daging misalnya ya, daging beku ke RPK atau ke pelanggan, ya kita pemilihan moda transportasinya harus tepat. Ya, misalnya kalau kita mau mengirimkan daging nih ya, kan produk daging itu kan produk segar. Jadi harus bisa tuh memilih moda transportasinya. Nah, moda transportasi yang kita pilih yang punya cold chain yang memadai, yang punya teknologi suhu berpendingin ya. Selain daging juga misalnya bisa juga sayur-sayuran segar, buah-buahan gitu. Jadi intinya pemilihan moda transportasi itu sangat penting. Sangat penting. Ya. Berarti nih Kak Faisal, kalau misalnya nih saya punya RPK ataupun saya punya warung, saya harus ini ya, kalau misalnya saya mau ngirim barang nih ke pelanggan saya harus tentukan dulu ya rute terbaik untuk sampai di tempat tujuan itu supaya lebih efisien itu yang tepat gitu ya Pak? Ya Kak ya? Ya, sebetulnya konsumen itu bisa memberikan masukan ya, bisa. Cuma kan umumnya dan idealnya juga ya, beberapa perusahaan angkutan juga pasti sudah punya rute-rute yang paling efisien untuk mengirimkan barang supaya nyampe ke konsumen itu tepat waktu. Oke, berarti intinya dalam kunci sukses berbisnis, terutama bisnis yang ada kaitannya dengan distribusi barang nih Kak, ternyata aspek manajemen transportasi dan logistik itu perannya sangat vital ya Kak? Ya, betul sekali. Jadi kita jangan meremehkan peran angkutan dan transportasi ya, karena transportasi dan angkutan itu punya peranan penting nih dalam bisnis. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan tadi, dalam efisien waktu pengiriman, juga dari sisi biaya logistiknya. Oke, nah Sobat Bulog sekalian, tadi Sobat Bulog sudah mendengar sendiri dari Kak Faisal tentang bagaimana manajemen transportasi itu menjadi hal yang vital bagi kelancaran rantai pasok produk kita. Dan itu tentunya bisa diterapkan dalam bisnis kecil dari teman-teman sekalian ataupun RPK. Oke, sekian dulu obrolan kita hari ini. Makasih banyak nih Kak Faisal sudah hadir di Bulog Business Talk. Sama-sama, makasih. Senang sekali rasanya bisa ngobrol bareng Kak Junior dan Sobat Bulog semua. Iya, semoga apa yang tadi telah di-share oleh Kak Faisal bisa bermanfaat bagi Sobat Bulog semuanya. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di YouTube Bulog Bisnis. Dan jangan lupa pantengin episode Bulog Business Talk selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya.